Jumpa lagi konco-konco dokter Deso. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berkarya. Keluhan vasomotor yang berupa semburan rasa panas di dalam yang sering kali dirasakan wanita pada masa menopause adalah suatu hal yang terkadang mengganggu dan sering kali juga menimbulkan depresi. Bagaimana terjadinya dan bagaimana cara mengatasinya? Tonton terus video sampai selesai dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke? Stay tune. Keluhan vasomotor pada wanita menopause digambarkan sebagai semburan rasa panas yang keluar secara tiba-tiba dari dalam kepala, leher, dada, disertai dengan peningkatan denyut jantung dan badan terasa panas dan kemudian keluar keringat. Lamanya bisa beberapa detik, menit, namun tidak sampai 1 jam. Seringkali terjadi pada waktu malam hari atau dalam kondisi stres, dan terkadang bisa sering terjadi sehingga bisa mempengaruhi kualitas hidup, menimbulkan depresi, dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Keluhan semburan rasa panas ini mencapai puncaknya pada tahun pertama setelah menopause. Pada sekitar 50% biasanya terjadi selama 4-5 tahun. Pada sekitar 25% bisa terjadi pada lebih dari 5 tahun. Dan pada sekitar 10% terjadi sampai dengan lebih dari 15 tahun. Meskipun penyebab dari semburan rasa panas ini sudah jelas, yaitu karena berkurangnya kadar estrogen pada masa menopause, namun bagaimana terjadinya masih belum diketahui. Diduga ini terjadi karena sempitnya zona regulasi temperatur tubuh, sehingga dengan sedikit perubahan suhu akan dirasakan sebagai sensasi semburan panas oleh penderita. Terdapat beberapa penyakit yang memiliki gejala yang mirip, antara lain adalah leukemia, hipertiroid, dan juga kencing manis. Sehingga untuk lebih menegaskan bahwa semburan rasa panas ini dikarenakan menopause, maka penyakit-penyakit di atas harus bisa disingkirkan terlebih dahulu. Keluhan vasomotor dan akibat yang ditimbulkannya sangat berbeda-beda pada setiap wanita menopause, sehingga semestinya penanganannya juga berbeda, sangat individual. Namun secara umum terdapat 3 derajat keluhan vasomotor pada wanita menopause, yaitu keluhan vasomotor derajat ringan, sedang, dan berat. Keluhan vasomotor derajat ringan jika didapatkan semburan rasa panas di dalam tapi tanpa disertai keluarnya keringat. Keluhan vasomotor derajat sedang jika didapatkan semburan rasa panas di dalam disertai dengan berkeringat namun tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Sedangkan keluhan vasomotor derajat berat jika didapatkan semburan rasa panas di dalam disertai dengan berkeringat dan cukup sering mengganggu aktivitas sehari-hari dan juga sering kali menimbulkan depresi. Penanganan yang terutama pada kasus-kasus dengan keluhan vasomotor ini adalah perubahan gaya hidup. Antara lain adalah olahraga, mulai berolahraga secara teratur, kemudian juga kurangi konsumsi bahan-bahan stimulan seperti teh, kopi, alkohol, stop rokok, dan juga gula, kurangi gula. Kemudian memakai pakaian yang longgar dan sebaiknya juga terbuat dari katun. Dan jika serangan hot flashes datang, maka usahakan untuk tetap rileks atau santai.
Jika sudah melakukan perubahan gaya hidup, maka kemudian dilakukan evaluasi dalam 3 bulan. Apakah keluhannya membaik? Jika keluhannya membaik, akan dievaluasi dalam setahun. Dan kemudian biasanya jika keluhannya terus membaik, maka keluhan-keluhan vasomotor ini akan hilang dalam 2 tahun. Namun, jika dari hasil evaluasi didapatkan keluhan yang memberat, maka dapat dipertimbangkan pemakaian terapi suli hormonal, yaitu dengan pemberian estrogen dari luar sebagai pengganti. Namun jika didapatkan juga kontraindikasi pada pemberian terapi suli hormonal, maka dapat diberikan terapi dengan fitoestrogen, yaitu suatu senyawa dari tumbuh-tumbuhan yang mirip dengan hormon estrogen, namun dengan efek yang lebih lemah. Namun, jika dengan pemberian estrogen dan fitoestrogen keluhan belum membaik, maka dapat dipertimbangkan pemberian obat-obatan yang bekerja pada pembuluh darah dan susunan saraf, seperti misalkan klonidin dan gabapentin. Demikian ulasan sederhana yang bisa saya berikan terkait dengan keluhan vasomotor pada masa menopause. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.